obat yang setengah-setengah. Artinya sebagian obat larut dalam air dan sebagian obat larut dalam lemak. Nah, ini nanti mungkin teman-teman harus ingat lagi. Ketika farmasi fisika, ya saya ingat praktikum farmasi fisika, itu ada yang disebut dengan koefisien partisi, bahwa satu obat itu dapat dominan terlarut dalam air, terlarut sempurna dalam air sehingga tidak ada sedikit pun bagian obat yang terlarut dalam lemak, lalu ada obat yang full larut dalam lemak tetapi tidak larut dalam air, namun ada obat yang sebagian larut dalam air dan sebagian larut dalam lemak, ya. Nah, rasio obat yang larut dalam air dan dalam lemak itu dinyatakan sebagai koefisien partisi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai absorpsi obat di dalam usus, maka sebenarnya obat yang diabsorpsi di dalam usus mestinya ya obatnya tidak terlalu lipofil, tidak terlalu hidrofil. Terlalu lipofil artinya apa? Obat sebagian besar terlarut dalam lemak. Terlalu hidrofil, obat sebagian besar terlarut dalam air. Harusnya tidak yang ekstrim demikian, tapi obatnya itu seimbang. Ada yang larut dalam lemak, ada larut yang di dalam air. Mengapa demikian? Karena pada proses absorpsi obat di dalam usus itu yang bagian menyerap itu kan pili, ya. Bagian usus yang menyerap obat adalah pili atau filum, ya, di mana pili ini mempunyai lapisan bilayer. Nah, lapisan bilayer itu yang memungkinkan obat yang larut dalam air bisa terabsorpsi dan obat yang larut dalam lemak bisa terabsorpsi. Nah, kemudian ukuran molekul obat. Nah, secara umum, saya bilang secara umum, semakin kecil ukuran molekul obat, maka obat semakin cepat diabsorpsi. Tetapi semakin sebaliknya, semakin besar ukuran molekul obat, maka kecepatan absorpsi obat tersebut semakin lambat. Ya. Nah, kemudian derajat ionisasi obat pada pH saluran cerna. Nah, saluran cerna sendiri kalau kita berbicara dari mulut, kemudian lambung, kemudian usus, itu adalah sistem organ-organ yang masuk dalam sistem pencernaan, itu pH-nya berubah-ubah. Ya, berubah-ubah artinya bervariasi. Kalau di mulut itu cenderungnya ke arah netral. Tapi memang ada sebagian orang yang pH mulutnya cenderung ke arah asam dan ada orang yang pH mulutnya itu cenderung ke arah basa. Tetapi biasanya kalau cenderung ke arah asam tidak terlalu asam atau ketika cenderung ke arah basa tidak terlalu basa. Kalaulah ke arah basa itu lebih dari 7, jadi 7, sekian sampai 8 gitu. Atau ketika cenderung ke arah asam itu antara 6 sampai 7 begitu. Jadi tidak terlalu asam, tidak juga terlalu basa. Nah, kondisi ekstrim asam atau basa itu terjadi ketika obat berada di dalam lambung. Kalau di lambung pH-nya itu ekstrim asam, sedangkan di saluran cerna di usus suasana usus itu lebih cenderung ke arah basa, ya. Nah, bagaimana apakah obat itu ketika berada di dalam lambung terionisasi atau tidak? Ketika berada di dalam usus terionisasi atau tidak, ya. Nah, lalu tadi saya sampaikan pelarutan obat non ion, pelarutan bentuk non ion obat dalam lemak ini ada hubungannya dengan ionisasi obat dalam pH saluran cerna, dan ini juga ada hubungannya dengan stabilitas obat pada pH-pH di
saluran pencernaan, ya. Nah, kemudian formulasi obat ternyata juga menentukan banyaknya obat yang mencapai sirkulasi sistemik, ya. Nah, ada 2 faktor ya, yaitu keadaan fisik obat. Ukuran partikelnya bagaimana, bentuk kristalnya bagaimana. Nah, ini juga ternyata penting. Ketika obat diformulasi, maka obat memerlukan zat penolong atau zat tambahan atau zat eksipien, ya. Nah, kita selalu berpikir bahwa zat tambahan atau zat eksipien ini sifatnya inert alias netral. Netral dalam artian di sini adalah tidak mempengaruhi aktivitas obat, tidak mempengaruhi absorpsi obat, tidak mempengaruhi fase farmakokinetika obat. Ternyata tidak demikian, tidak sepenuhnya demikian. Ada zat tambahan tertentu yang akhirnya menentukan banyaknya obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Saya berikan contoh adalah kalau kita memformulasi obat dalam bentuk tablet. Nah, ini ya, kalau obat sama-sama diberikan dalam bentuk peroral, ya, ada beberapa pilihan. Bisa dibuat sediaan obat sirup, bisa. Jadi base-nya itu air. Mau dibuat dalam bentuk sediaan emulsi, bisa. Mau dibuat dalam bentuk suspensi, bisa. Mau dibuat dalam bentuk cups, bisa. Mau dibuat dalam bentuk tablet juga bisa. Dari sekian banyak bentuk sediaan obat yang memungkinkan pemberiannya secara per oral, maka saya bisa bilang bahwa obat yang dibuat atau diformulasikan dalam bentuk tablet, ya, itu bahan tambahannya paling banyak. Apalagi kalau bahan aktif obatnya itu rewel. Kok rewel, Bu, kayak anak kecil? Iya, rewelnya bahan aktif yang mau dibikin tablet itu apa sih? Misalnya obatnya, sifat alirnya nggak bagus. Kalau obat sifat alirnya nggak bagus, ya kita harus buat sedemikian rupa agar sifat alirnya menjadi bagus. Nah, salah satunya adalah dengan cara granulasi. Granulasinya mau apa? Granulasi mau basah atau granulasi kering, gitu. Kalau granulasi kering, granulasi basah, maka nanti kita butuh bahan tambahan lagi, yaitu zat pembasah. Nanti kita butuh zat pengisi, kita butuh zat pengikat, kita butuh zat penghancur, kita butuh pelicin, mungkin obatnya harus kita salut karena baunya nggak enak, rasanya pahit banget gitu kan. Sehingga bahan tambahan yang dibutuhkan pada persediaan yang diformulasi dalam bentuk tablet itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan bentuk sediaan yang lain. Nah, masa iya sih Bu bahan tambahan bisa mempengaruhi banyaknya obat yang mencapai sirkulasi sistemik? Iya, kalau obat yang diformulasi dalam bentuk tablet dan diberi pelicin, ya, kebanyakan pelicin itu sifatnya lipofil, ya, alias larut di dalam lemak. Kalau bahan tambahan si zat pelicin ini yang sifatnya lipofil ini diberikan terlalu banyak, maka seakan-akan obat atau zat aktifnya itu diselubungi oleh apa ya, lapisan yang tidak mudah ditembus oleh air. Ya, padahal syarat pertama kali obat itu nggak usahlah kita bicara disolusi. Biar berefek kan harus hancur dulu ya tabletnya ya. Nah, kalau tabletnya ini nggak hancur-hancur gegara terlalu licin, ya. Kenapa? Kalau banyak obatnya itu seperti diselimuti lemak. Ketika diselimuti lemak, maka air yang berada di sepanjang saluran pencernaan ini tidak mudah masuk. Kalau tidak mudah masuk, ya tidak mudah hancur. Walaupun sebenarnya waktu hancur juga dipengaruhi oleh banyak hal lain. Ya, misalnya obatnya udah pelicinnya nggak begitu banyak nih,
tapi pengikatnya terlalu banyak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi waktu hancur obat. Ya, jadi bahwa pernyataan bahwa zat tambahan itu sifatnya inert, Bu, nggak ngefek kemana mana Bu. Tidak sepenuhnya demikian, ya. Nah, kemudian kalau ini adalah faktor obat, lalu bagaimana dengan faktor dari pasien? Obatnya udah oke nih, obatnya sudah good nih. Lalu bagaimana dengan kondisi pasien? Ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi kecepatan disintegrasi dan disolusi obat. pH saluran cerna, fungsi empedu. Fungsi empedu itu ngapain sih gitu ya? Empedu itu utamanya menghasilkan enzim-enzim yang nantinya disalurkan ke usus yang nanti diharapkan dapat membantu absorpsi obat atau makanan. Ya. Nah, ada juga faktor dari pasien yang mempengaruhi banyaknya obat yang tersedia untuk diabsorpsi dan kecepatan absorpsi obat. Motilitas saluran cerna. Motilitas saluran cerna bisa disamakan dengan eh, peristaltik saluran cerna. Ya, bahwa ketika teman-teman sering mendengar dengan peristaltik usus, ya apakah saluran pencernaan yang bergerak cuma ususnya doang? Enggak. Ya, ketika obat ditelan, maka masuk ke esofagus. Di saat itulah sudah ada motilitas atau gerakan peristaltik dari esofagus, ya. Nah, semakin cepat gerakan motilitasnya, maka semakin cepat obat diabsorpsi. Tetapi semakin lambat motilitas saluran cerna, maka kecepatan absorpsi obat semakin menurun. Lalu perfusi, itu salah ini ya, salah ketik ada perfusi saluran pencernaan ya. Perfusi itu aliran darah di saluran pencernaan ya. Kemudian kapasitas absorpsi. Kemarin saya tuh bercerita tuh, ternyata ada kondisi saturasi pada fase acme. Ya, ada kondisi penjenuhan pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Gitu. Kenapa bisa terjadi penjenuhan? Ya karena kapasitasnya terbatas. Ketika kita berbicara mengenai bioavailabilitas, maka salah satu faktor yang menentukan bioavailabilitas adalah kapasitas absorpsi. Ya, kapasitas absorpsi terbatas karena kemungkinan ya jumlah enzim yang diperlukan untuk mengabsorpsi obat jumlahnya juga terbatas. Ya, kemudian ada hal yang dari faktor pasien yang mempengaruhi jumlah obat yang tersedia untuk diabsorpsi, yaitu metabolisme yang terjadi pada sistem pencernaan. Ya, utamanya metabolisme itu terjadi pada hati. Hati itu termasuk organ sistem pencernaan ya? Iya. Hati itu termasuk organ pada sistem pencernaan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik yang berasal dari faktor pasien. Ya, nah ini adalah kapasitas metabolisme pada sistem pencernaan yang dipengaruhi oleh aktivitas enzim pemetabolisme. Ya, bagaimana sih enzim pemetabolisme yang ada di dalam tubuh? Aktif enggak? CYP450-nya ada, tapi letoy, nggak mau kerja, nggak mau memetabolisme ya sama aja. Ada juga faktor genetik. Nah, nanti teman-teman bisa membaca bahwa metabolisme isoniasid antara keturunan Asia dengan keturunan Kaukasia itu berbeda. Nanti ada asetilator lambat, ada asetilator cepat, saya lupa ya karena proses metabolisme isoniasid itu melalui reaksi asetilasi ya pada orang Kaukasia alias ras Eropa itu asetilasinya bisa berlangsung cepat atau lambat begitu saya lupa dan ini berbeda dengan orang Asia ya ekstrim berbeda gitu. Kalau Asia itu asetilasinya bisa atau proses asetilasi sebagai salah satu proses metabolisme dari INH itu
berbeda dengan asetilasi pada orang turunan Eropa alias ras Kaukasia. Ya, karena metabolisme obat terjadi sebagian besar di hati, maka aliran darah ke hati juga mempengaruhi jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Lalu kondisi patologis tertentu, utamanya gangguan fungsi hati, ini juga yang akan mempengaruhi kapasitas metabolisme obat. Ya, nah kemarin saya menyampaikan mengenai interaksi obat, ya. Kemarin kita berbicara mengenai ya Allah, saya sampai lupa ya kemarin itu materinya. Ya materinya saya pokoknya berbicara mengenai interaksi obat juga, ya. Tetapi interaksi obatnya pada banyak saya bicarakan interaksi obat pada fase metabolisme, di mana obat A yang diberikan bersama obat B, oh ya saya agak-agak ingat nih, bahwa phenytoin yang diberikan bersama carbamazepine itu metabolisme. Ya jadi gini, ada orang yang diberikan phenytoin saja, ada orang yang diberikan phenytoin dan carbamazepine. Ya, saya bilang bahwa ketika phenytoin diberikan sendirian, nggak dibarengi dengan carbamazepine, maka dia punya kecepatan metabolisme tertentu. Tetapi ketika phenytoin diberikan bersama dengan carbamazepine, di mana carbamazepine itu menginduksi enzim, enzim yang diinduksi adalah sitokrom P450. Enzim sitokrom P450 itu diperlukan untuk memetabolisme phenytoin, maka ketika jumlah CYP 450 bertambah, maka kecepatan metabolisme phenytoin menjadi berubah. Berubahnya menjadi apa? Menjadi meningkat. Yang mana interaksi itu kemarin saya sampaikan berkali-kali. Kalau interaksinya seperti ini teman-teman, jangan memberikan solusi dengan memberikan jeda waktu minum obat. Kalau tadi obatnya ada 2 yang berinteraksi, yaitu antara carbamazepine dan phenytoin, kalau teman-teman paham mekanisme interaksinya, maka ini tidak bisa diselesaikan dengan memberikan jeda pemberian obat phenytoin dan carbamazepine. Maksudnya jeda gimana? Oke Bu, phenytoinnya diberikan jam 8, lalu jam 8 pagi, jam 10 baru diberikan carbamazepine. Nggak bisa. Nah ini kondisinya berbeda dengan ketika kita berbicara mengenai bioavailabilitas. Bahwa bioavailabilitas itu terpengaruh oleh interaksi pada fase absorpsi. Kalau kemarin saya banyak berbicara mengenai interaksi pada fase metabolisme. Nah, interaksi pada fase absorpsi itu bisa terjadi interaksi antara obat dengan makanan, ya. Nah, teofilin itu ternyata dihambat absorpsinya dengan makanan yang karbohidrat tinggi, roti, nasi, singkong, spaghetti, mie, kue tiaw, ya pokoknya semua yang berbasis tepung-tepungan, ya itu makanan yang berkarbohidrat tinggi, ini akan menghambat absorpsi teofilin. Ya, namun sebaliknya justru makanan yang berlemak akan meningkatkan absorpsi teofilin. Dalam hal ini, nah kalau interaksinya seperti ini, ketika makanan berkarbohidrat tinggi menghambat absorpsi teofilin, maka ya kalau orang Indonesia yang dimaksudkan dengan makan adalah makan nasi, maka obat ini jangan diberikan segera sesudah makan. Kenapa? Lah makannya nasi. Nasi karbohidratnya tinggi. Langsung minum teofilin. Lah malah absorpsi teofilin jadi terhambat oleh nasi yang kandungan karbohidratnya tinggi. Ya, nah boleh juga malah kita justru menyarankan
ya, agar absorpsi obat meningkat, ya, maka maksudnya absorpsi obat di sini adalah absorpsi teofilin, maka justru ketika minum teofilin, ya, dibarengi dengan makanan yang berlemak. Ya, paling gampang ya kalau mau gampang minumnya minum susu, susu itu kan banyak lemaknya, ya, atau sama buah, boleh. Buah yang banyak berlemak sebenarnya adalah alpukat gitu ya. Boleh juga penggunaan atau pemberian obat teofilin agar absorpsinya meningkat dibarengi dengan makan alpukat ya. Nah, lalu interaksi pada fase absorpsi juga bisa terjadi interaksi antara obat dengan obat. Ya, misalnya interaksi antara ciprofloxacin dengan suplemen yang mengandung zat besi dan zinc. Ya, coba teman-teman ini zat besi itu sering dipakai oleh ibu-ibu hamil. Ya, makanya nanti kalau teman-teman menyerahkan obat pada pasien, kalau pasiennya dalam kondisi hamil, lihat ya, ada kemungkinan besar ibu hamil ini minum zat besi. Coba waspadai obat-obat yang diresepkan untuk ibu hamil ini ada interaksinya enggak dengan zat besi ya, atau zinc ya. Coba kita lihat, ini logis sekali. Ada besar kemungkinan bahwa ciprofloxacin diberikan bersama dengan zinc ya. Kenapa? Ciprofloxacin itu bisa menjadi antibiotik yang diperlukan pada diare infeksius. Sedangkan zinc itu juga suplemen yang diperlukan pada kondisi diare karena zinc ini dapat membantu reepitalisasi pada pili gitu. Ya, sehingga mungkin sekali ciprofloxacin diberikan bersama dengan zinc. Nah, ketika ciprofloxacin diberikan bersamaan dengan zinc, maka akan membentuk helat ya, atau membentuk kompleks yang mana kompleks ini akan menyebabkan sukar larut ya. Jadi sebenarnya ciprofloxacin kalau sendirian sebenarnya nggak terlalu sukar larut, kemudian zinc juga tidak terlalu sukar larut, tapi ketika diberikan bersama-sama membentuk kompleks di mana kompleks ini menjadikan kompleksnya ini sifatnya sukar larut. Kalau sukar larut ya akhirnya absorpsi ciprofloxacin menjadi terhambat. Nah, pada kondisi ini ya boleh ya interaksi obatnya ini antara ciprofloxacin dengan zat besi atau dengan zinc bisa diatasi dengan jeda waktu minum obat. Maksudnya apa? Minum ciprofloxacin dulu, kemudian 3 jam kemudian baru minum zat besi, atau minum ciprofloxacin dulu 3 jam kemudian baru minum zinc. Boleh juga dibalik, minum zincnya dulu baru ciprofloxacin juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ada perubahan pH pada saluran cerna ya. Karena kita minum obat tertentu, misalnya antasida. Antasida ini akan mengubah pH lambung menjadi kurang asam. Ya, pH-nya menjadi lebih besar sehingga dapat menghambat absorpsi obat yang memerlukan suasana asam. Ya, kemudian perubahan motilitas saluran cerna oleh obat lain. Obat yang dapat menurunkan motilitas saluran cerna misalnya golongan opiat. Ingat ya, morfin itu menurunkan motilitas saluran cerna. Ya, sehingga pasien kalau minum golongan opiat bisa konstipasi. Ya. Nah, kemudian obat diare yang dapat menghambat atau menurunkan motilitas saluran cerna adalah loperamid. Ya, sedangkan kebalikannya kalau ini menurunkan, ada obat yang dapat meningkatkan motilitas saluran cerna, bisakodil ya, bisakodil itu digunakan untuk terapi konstipasi ya. Kalau diberikan bisakodil motilitas usus menjadi meningkat sehingga diharapkan pasiennya bisa BAB. Atau bisa juga metoclopramid. Metoclopramid dipakai sebagai anti muntah. Nah, rute pemberian obat jelas sekali. Ini ekstrim lah ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau obat diberikan secara intravena, maka kalau obatnya aminofilin 100 mg, ya sudah, semua obat 100 mg ini akan
tersedia atau mencapai sirkulasi sistemik. Tetapi ketika obat diberikan secara per orang, apakah 100% mencapai sirkulasi sistemik? Kebanyakan tidak. Mengapa tidak? Karena banyak obat yang melalui first pass metabolisme. Ya, atau obat itu sedikit didegradasi sebagian oleh suasana asam pada lambung. Atau obat itu mungkin didegradasi oleh enzim yang ada di dalam usus, sehingga mungkin setelah obat diberikan secara oral enggak keseluruhan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, nah mungkin teman-teman udah tahu nih area under curve ya. Ini bahasa Inggrisnya, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah area di bawah kurva, yang merupakan jumlah total obat yang utuh atau tidak berubah yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Teman-teman ingat ya, karena kenapa sih saya bicara AUC? Karena selanjutnya kita akan ngomongin AUC, jadi teman-teman harus paham AUC dulu. Kalau di praktikum, AUC itu bisa dihitung yang paling populer adalah secara dengan metode trapezoid. Ya, ini adalah T, sumbu X adalah T, sumbu Y adalah kadar obat dalam bentuk logaritma. Ya, Y-nya adalah Y-nya adalah kadar obat dalam bentuk logaritma, sehingga saya tulis sebagai log CP ya. Nah, coba ini adalah gambaran salah satu obat yang diberikan ya, gambarnya seperti ini misalnya ya. Ini kayaknya diberikannya intravena ya, karena obatnya langsung tersedia di dalam darah, nggak ada fase absorpsinya kan ya. Nah, kalau mau menghitung area di bawah kurva, ya, kalau ini adalah waktu pemberian obat, ya, maka sebenarnya kita itu punya banyak bangun datar berupa trapesium. Nah, menghitung AUC itu adalah menjumlahkan luas trapesium yang pertama, luas trapesium yang kedua, luas trapesium yang ketiga, luas trapesium yang keempat, dan luas trapesium yang kelima. Saya kira kalau saya dulu ngajar mengampu praktikum farmakokinetika, mahasiswa itu saya suruh menghitung satu per satu dan harus tulis tangan sampai pegel tangannya. Harapannya Anda paham bagaimana cara menentukan AUC dengan metode trapezoid. Ya. Nah, sekarang jenis bioavailabilitas, ada bioavailabilitas relatif dan ada bioavailabilitas absolut. Ya. Oke, sebentar ya. Saya break dulu. Tak minum dulu. Ya, saya balik ke materi lagi ya. Apa yang dimaksudkan dengan bioavailabilitas relatif? Yaitu membandingkan bukan BA ya harusnya ya, ini membandingkan AUC obat ya yang diberikan pada dosis dan rute pemberian yang sama, namun bentuk sediaannya berbeda. Nah, BA relatif itu memerlukan standar pembanding yang telah diketahui ya. Jadi nanti kalau di soal saya minta Anda untuk menghitung BA relatif, itu nanti pasti saya sampaikan standar pembandingnya yang mana ya. Nah, ini misalnya ibuprofen yang ada di pasaran itu adalah ibuprofen tablet dengan kekuatan dosis 400 mg. Ini yang tersedia dahulu ya, tersedia awalnya. Lalu ada sebuah industri farmasi yang ingin mengembangkan ibuprofen dalam bentuk sirup dengan kekuatan dosis 200 mg per 5 ml. Maka
ini kita memerlukan pengujian BA relatif, ya, karena ini kan oke, ini dosisnya sebenarnya harusnya saya bikin sama ya. Ini harusnya ada kok tablet 200 mg, ya. Ini dosisnya sama, lalu rute pemberiannya sama-sama tablet. Ini tablet, ini sirup, sama-sama per oral, namun bentuk sediaannya berbeda. Ya, karena yang satunya tablet, yang satunya adalah sirup. Ya. Sehingga BA relatif itu sama dengan AUC dari obat A dan AUC dari obat B. Obat B-nya adalah AUC dari standar pembanding. Dalam hal ini adalah AUC ibuprofen yang dalam bentuk tablet. Ya. Sedangkan AUC yang obat A adalah AUC ibuprofen yang mau dikembangkan, yaitu AUC ibuprofen dalam bentuk sirup. Ya, seandainya sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau dosisnya yang diberikan berbeda, maka dilakukan koreksi. Koreksinya bentuknya seperti ini. Jadi kalau tadi awalnya begini, ya sekarang koreksinya dibagi dengan dosis A dan dibagi dengan dosis B. Ya, sehingga kalau nanti bentuknya ini miligramnya beda, kekuatan dosisnya beda juga tidak masalah. Nah, lalu ada bioavailabilitas absolut, yaitu ya misalnya salah lagi nih, membandingkan AUC obat yang sama yang diberikan secara ekstravaskuler, misalnya oral rektal transdermal, dengan yang diberikan secara intravena. Ya, jadi bioavailabilitas absolut rute X itu sama dengan AUC obat yang diberikan pada rute X. Pembaginya adalah AUC obat yang diberikan secara intravena. Nah, BA absolut itu juga disebut sebagai F. F itu apa sih? F itu fraction, bahasa Inggris ya. Kalau tadi kita melihat pengertian dari bioavailabilitas adalah fraksi obat yang mencapai sirkulasi sistemik, maka BA itu bisa juga disebut sebagai F, fraction of root X misalnya, sama dengan AUCF dibagi rute IV. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih kok pembaginya adalah AUC rute IV? Kalau bioavailabilitas absolut yang pembaginya yang bagian bawah itu pasti rute IV ya teman-teman. Pasti. Ya. Nah, ini pembaginya pada BA absolut itu rute IV. Kenapa? Karena rute obat yang diberikan secara intravena, maka semua obat akan tersedia lengkap di dalam darah. Dosis obat yang diberikan secara intravena sama dengan obat yang tersedia di dalam darah. Nah, ini karena berbicara mengenai BA absolut, kita membandingkan AUC, ya, AUC dari obat yang diberikan secara per oral, ini yang warnanya biru, dan AUC obat yang diberikan secara intravena. Ya, kalau kita lihat sekilas sih mestinya ini enggak terlalu jauh ya. Ini obatnya sama nih, obat sama ya, obatnya katakanlah obat Y gitu diberikan melalui secara intravena dan secara per oral. Hasilnya seperti ini. Setelah ditetapkan kadar obat di dalam darahnya pada waktu-waktu tertentu, ini kelihatannya kalau dilihat secara sekilas, ya, bisa jadi perkiraan saya kurang tepat, tapi kalau dilihat secara sekilas, maka luas area dari obat yang diberikan secara intravena dengan luas area dari obat yang diberikan secara per oral tidak berbeda terlalu jauh. Nah, bagaimana cara mendapatkan data bioavailabilitas? Dalam hal ini adalah BA absolut, ya. Maka caranya adalah ya
kita melakukan yang namanya crossover design. Ya, crossover design itu maksudnya apa? Atau pelaksanaannya bagaimana? Ingat ya, pada crossover design, subjek penelitian ini, emas ini dengan emas ini itu adalah emas yang sama. Jadi kalau yang suatu obat diujikan pada Mas Fajar, maka Mas Fajar akan menerima obat 2 kali. Ya, di sini pada gambar ini Mas Fajar dikasih obat dalam bentuk per oral, secara rute per oral dalam bentuk kapsul, ya. Dan kemudian setelah obatnya diminum, kemudian pada waktu-waktu tertentu darah akan diambil, ya, darahnya akan diambil, lalu ditentukan atau ditetapkan kadar obat di dalam darah. Ya, kemudian Mas Fajar ini akan menjalani atau diberi kesempatan untuk periode wash out. Wash out itu artinya wash itu mencuci, out itu keluar. Jadi periode wash out itu periode yang diperlukan agar obat semuanya keluar dari tubuh. Ya, nah periode wash out itu ditentukan oleh T,5 obat, ya. Kalau ya periode wash out adalah 4 kali 4 sampai 5 kali T,5 obat, ya. 4 sampai 5 kali T,5, ya. Nah, kalau sekarang obat yang akan dianalisa BA absolutnya itu T,5-nya adalah 5 jam, ya, maka waktu yang dibutuhkan untuk wash out adalah 4 sampai 5 jam. Berarti 20 sampai 25 jam. Nah, ini kira-kira nih ya, kira-kira kalau Mas Fajar dikasih obat dalam bentuk kapsul, nah kita tunggu sampai bahan aktif obat dalam kapsul ini hilang semua dari tubuh, itu diperlukan waktu 25 jam. Nah, kalau sudah 25 jam, maka Fajar akan diberikan lagi obat yang sama, tetapi diberikan dengan rute yang berbeda, yaitu rute intravena. Ya, ini bentuknya injeksi gitu. Nah, setelah diinjeksi sama, nanti akan diambil obatnya di dalam darah pada waktu-waktu tertentu, kemudian dari sampel darah yang diambil ini ditetapkan kadar obatnya. Nah, nanti kalau sudah punya data, ini data CP, ini data T, ya, nanti akan membentuk kurva. Mungkin kalau obatnya per oral bentuknya akan terlalu ekstrim ya. Salah. Ini kalau per oral per oral bentuknya mungkin akan seperti ini, ya. Lalu profilnya yang dalam bentuk profil obat dalam bentuk yang diberikan secara intravena mungkin begini. Nah, nanti bisa dihitung AUC. Ini AUC yang obat diberikan secara intravena, yang hijau, lalu yang merah ini adalah AUC obat yang diberikan secara per oral. Nah, nanti kita bandingkan. Ya. Nah, Bu, apakah urutannya harus obatnya yang diberikan itu yang per oral dulu baru pembandingnya yaitu yang intravena? Enggak harus demikian. Boleh juga dibalik. Ya, dikasih obat yang diberikan secara intravena dulu baru per oral juga bisa. Nah, ini juga BA itu juga bisa juga dilakukan untuk bentuk sediaan supositoria misalnya. Kalau supositoria kan rutenya per rektal ya. Nah, itu juga bisa kita menghitungnya. Enggak melulu harus obatnya secara per oral dibandingkan dengan secara intravena. Begitu ya. Nah, ini ya tadi pelaksanaannya secara umum bagaimana pada penentuan
bioavailabilitas obat secara crossover design ya. Ingat ya. Jadi tapi ini nanti kalau pada kenyataannya subjek penelitiannya nggak hanya Fajar gitu. Ya. Nanti subjek penelitiannya bisa Fajar, kemudian mungkin saya nggak hafal semua nama mahasiswa ya. Bisa juga Hanifatin, ya nggak cuma satu orang ya, ada beberapa sukarelawan, kemudian ada saya ingat kemarin ada saya minta tolong sama mahasiswa namanya Brina Tasya kalau nggak salah ya. Nah itu tidak hanya satu orang tapi beberapa orang ya atau sekelompok orang. Makin banyak orang yang dilibatkan itu data yang dihasilkan menjadi semakin baik, semakin mencerminkan. Ya. Nah, ini ada jurnal artikel yang bisa Anda klik langsung di sini ya, atau Anda bisa juga copy kemudian dipaste. Nanti ada artikel yang menunjukkan bioavailabilitas berbagai obat ya yang diberikan secara per ya. Nah, ini kita lihat nih dari jurnal ini saya rangkumkan nih di sini. Nah, sebenarnya saya rotok males nih kalau saya rangkumkan teman-teman nggak baca ini. Ya kan? Kalau tidak saya rangkumkan ya nanti malah nggak baca sama sekali ya sudahlah. Ya saya rangkumkan ya. Acetaminophen alias paracetamol ya, bioavailabilitas absolut per oralnya ya, itu 72 plus minus 11%. Ya, ini sebenarnya satuannya adalah persen ya. Nah, BAPO-nya cukup tinggi dan standar deviasinya tidak terlalu besar. So, oke lah ya. Mau diberikan secara intravena ataupun peroral sebenarnya AUC-nya berbeda tapi tidak terlalu signifikan. Sekarang nih, allopurinol 90% plus minus 9. Ini artinya pemberian allopurinol secara PO dan IP AUC-nya hampir sama. Nah, kalau saya jadi pasien, wah ini pasiennya rodok gaya nih ya. Pasiennya apoteker nih ya, ditawarin sama dokternya, Bu, ini saya kasih allopurinol yang injeksi ya, biar ini obatnya jos gandos gitu. Saya bisa nolak. Ngapain dok dikasih obat yang injeksi intravena? Bu, yang per oral aja. Satu, harganya lebih murah. Dua, saya nggak perlu harus ke klinik nih untuk dapat obatnya. Kalau saya dikasih injeksi, saya harus ke tempat praktek dokter, ya kan? Satu, harga obat per oral lebih murah dibandingkan injeksi. Dua, obat yang diberikan per oral itu pada dasarnya lebih mudah diberikan dibandingkan obat yang diberikan secara injeksi intravena. Coba teman-teman lihat, pernah kan memberikan injeksi intravena pada kelinci? Pernah kan kasih injeksi intravena pada tikus? Pernah kan kasih injeksi intravena pada mencit? Angel nggak? Angel. Ya kalau tidak terlatih ya memang sulit gitu. Nah, kalau dalam praktek sehari-hari, injeksi intravena kita membutuhkan tenaga profesional tertentu, dokter boleh, perawat boleh, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa bioavailabilitas absolut per oralnya itu 90% dengan standar deviasi 9, ya saya milih diberikan per oral saja. Wong ora kace adoh. Tidak berbeda terlalu signifikan. Bedanya nggak banyak gitu. Nah, tapi coba kita lihat, ini ada obat yang bioavailabilitas per oralnya itu rentangnya gede banget, asiklovir. Asiklovir itu apa ya? Kelemahan obatnya adalah obatnya suka larut dalam air, sehingga memang bioavailabilitasnya menjadi rendah. Ya, bahkan bervariasi antar tiap individu. Ada yang 15%, rentangnya 15 sampai 50%. Ya. Nah, ketika rentangnya 15 sampai 50%, ya, maka nanti variasi kliniknya juga beda gitu. Berlebar sekali gitu. Ada orang yang diberikan asiklovir. Coba teman-teman ingat ya, asiklovir itu diberikan pada herpes simplex ya. Kalau pada herpes simplex orang dikasih asiklovir, ada orang yang dikasih asiklovir itu sembuh ya karena kebetulan bioavailabilitas per oral di dia 50%.
tapi ada yang nggak sembuh karena bioavailabilitasnya rendah sekali gitu ya. Nah, ini bervariasi. Lalu kita lihat ada obat yang namanya ceftazidime. Ceftazidime itu antibiotik golongan cefalosporin. Bioavailabilitas per oralnya kurang dari 10%. Nah, kalau kita tahu bahwa bioavailabilitas oralnya rendah sekali, ya sudah, jangan memaksa memformulasi obat dalam bentuk per oral. Kenapa? Lah nek mbok gawe per oral, ya, maka obat yang mencapai sirkulasi sistemik sedikit sekali. Kalau yang mencapai sirkulasi sistemik sedikit sekali, ada efek terapi enggak? Ya efek terapinya mungkin enggak ada. Malah mungkin hampir sama dengan tidak menggunakan obat. Makanya menjadi wajar bahwa nanti coba teman-teman iseng-iseng browsing. Ceftazidime itu ada nggak yang bentuk sediaannya per orang? Nggak ada, adanya yang injeksi. Ya. Nah, kemudian bioavailabilitas absolut per oral pada ciprofloxacin, hati-hati. Ini pada kondisi yang normal 63 sampai 77, tapi mungkin angka ini akan bisa menurun ketika ada interaksi pada proses absorpsi, yaitu interaksi antara ciprofloxacin dengan logam bervalensi 2 atau 3. Kalau tadi logam bervalensi 2 atau 3 yang saya sampaikan adalah zat besi dan zinc yang merupakan suplemen makanan, nah ini bisa juga terjadi interaksi dengan logam aluminium dan magnesium, yaitu yang terdapat pada antasida. Aluminium itu kan valensinya 3 ya, magnesium itu valensinya 2. Jadi hati-hati kalau mau minum ciprofloxacin, ya jangan dibarengkan dengan antasida. Ya, boleh dijeda, kasih jeda 2 sampai 3 jam agar tidak terbentuk kelat atau terbentuk kompleks yang sukar larut. Nah, ini ada obat glipisid ya, bioavailabilitas absolut per oralnya 100%. Maka kalau sudah 100% begini, pemberian allopurinol akan pemberian sorry ya, ini bukan allopurinol ya, tapi glipisid. Ya Allah, ini materi saya kok banyak salah ketik, nanti saya perbaiki ya guys ya. Ya, jadi glipisid ini secara per oral dan intravena memberikan AUC yang sama. Ya sekali lagi nek podo gini ya sebenarnya saya pakai obat yang dalam bentuk sediaan yang memungkinkan pemberian secara per oral. Nah, kalau obat bioavailabilitasnya rendah, ya jangan, saya bilang tadi kalau ceftazidime jangan dipaksa diformulasi dalam bentuk per oral gitu, karena kalau bioavailabilitasnya rendah ya pada obat yang mengalami first pass metabolisme sebanyak 85 sampai 95%, ya obat yang tertinggal itu 100 dikurangi 85, 15, ya 100 dikurangi 95, 5%. Ya, obat yang tersisa cuma segini. Sehingga ini nanti obat yang ada di dalam darah bisa sangat rendah, atau ketika kadarnya sudah mencapai maksimalnya hanya 15%, itu sudah 3 kali lipatnya, maka ada kemungkinan terjadi toksisitas. Enggak lagi terapi, malah terjadi toksisitas obat. Ya. Nah, menurunnya bioavailabilitas dapat terjadi karena proses absorpsi yang terganggu, proses metabolisme, atau bisa juga biliary elimination. Jadi eliminasi obat oleh empedu. Nah, bioavailabilitas BA suatu obat itu tidak dapat menentukan proses mana yang menyebabkan obat hilang. Apakah karena absorpsi yang terganggu, apakah karena proses metabolisme, atau karena biliary elimination. Jadi kita studi bioavailabilitas itu tidak bisa menentukan kenapa bioavailabilitas obat menjadi berkurang. Proses mana sih yang terganggu itu tidak bisa ditentukan atau tidak bisa diketahui dari hitungan
BA obat ya. Nah, dari sekian banyak saya cerita panjang seperti tadi, ya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih aplikasi klinik dari bioavailabilitas obat ya. Nah, ini kita bisa gunakan pada real kliniknya adalah ketika obat kita butuh mengganti bentuk sediaan obat. Nah, kalau ya semoga kita semua sehat ya, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang pernah dirawat inap di rumah sakit, ya, ketika awal masuk rumah sakit mungkin kondisinya parah ya, ada yang tidak sadar, ada yang kondisinya muntah terus, ada yang kondisinya sadarnya hilang dan pergi, ya kondisinya sangat lemah, sehingga kondisi-kondisi awal ketika masuk rumah sakit yang umumnya parah ini menjadikan seseorang itu tidak mungkin diberikan obat secara peroral. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka sebagian besar pasien yang baru masuk rawat inap itu diberikan obat secara intravena. Nah, setelah obat diberikan secara intravena, lalu kondisi pasien itu membaik, berangsur-angsur membaik, maka ada baiknya rute pemberian obatnya diganti. Yang semula intravena, ya karena pasiennya muntah-muntah terus, kalau diberikan secara peroral kan percuma. Lagi dilebokno obatnya metu lewat muntah. Ya percuma, obatnya nggak diabsorpsi, obatnya nggak endang memberikan efek, maka mungkin dokter akan memutuskan ya sudahlah, obatnya diberikan secara intravena. Namun setelah obat diberikan secara intravena lalu kondisi pasien membaik, maka memungkinkan sekali terjadi switching, alias terjadi penggantian bentuk sediaan obat. Semula diberikan secara intravena karena kondisinya sudah membaik, lalu diputuskan untuk diberikan obat secara peroral. Nah, ada 3 tipe konversi obat dari IV ke PO alias peroral. Yang pertama adalah sequential terapi. Nah, ini mengganti obat yang diberikan secara IV dengan obat yang sama yang diberikan secara PO. Misalnya nih, pasien ketika awal masuk rumah sakit diberikan injeksi pantoprazol 40 mg 1 kali sehari. Maka yang dimaksudkan dengan sequential terapi ya, dari pantoprazol 40 mg secara injeksi intravena langsung diganti dengan tablet pantoprazol 40 mg 1 kali sehari. Kemudian ada switch terapi. Nah, switch terapi itu mengganti obat yang diberikan secara IV dengan obat PO yang ekuivalen, yang sama golongan dan potensinya, namun obatnya berbeda. Ini misalnya injeksi ceftriaxone. Ceftriaxone itu nggak ada yang bentuknya peroral, guys. Ya, hanya ada dalam bentuk sediaan injeksi. Ya, injeksi ceftriaxone 2 kali sehari 1 gram, ya diganti dengan tablet cefixime. Ini golongannya sama. Ceftriaxone dengan cefixime itu sama-sama golongan antibiotik cefalosporin. Yang mana 2 kali sehari 1 gram ceftriaxone itu setara dengan cefixime 200 mg 2 kali sehari secara peroral. Ya, ini namanya switch terapi. Jelas ya, kalau ini tadi obatnya itu pantoprazol langsung diganti dengan pantoprazol 40 mg 1 kali ini ceftriaxone ya, contohnya diganti dengan tablet cefixime ya, golongannya sama antara ceftriaxone dengan cefixime, sama-sama antibiotik, sama-sama golongan cefalosporin, potensinya sama. Artinya apa? 2 kali sehari 1 gram pada ceftriaxone yang diberikan secara injeksi itu potensinya sama dengan cefixime 200 mg 2 kali sehari diberikan secara peroral dalam bentuk tablet. Ya. Kemudian ada strategi atau tipe yang ketiga adalah step down terapi. Mengganti obat yang diberikan secara IV dengan obat yang berbeda golongannya
Namun, nah, kalau ini kan sama golongannya ya. Kalau ini beda golongannya, namun frekuensi, dosis, dan spektrum aktivitasnya sama. Ya, misalnya injeksi cefotaxim 1 gram per hari diganti dengan ciprofloxacin 500 mg per hari. Ya, kita lihat nih, cefotaxim sama ciprofloxacin golongannya sama enggak? Beda. Ciprofloxacin golongan quinolon, cefotaxim, antibiotik golongan cefalosporin. Ya, tetapi spektrum aktivitasnya sama. Sama-sama obat yang sama-sama antibiotik spektrum luas yang ini kemungkinan apa ya? Ampuhnya sama untuk infeksi tertentu. Ya, kalau saya bilang ampuh ya bisa. Ampuh itu kan bahasa awamnya, efektivitasnya sama untuk penyakit atau infeksi tertentu. Ya, kita lihat kalau sekuensial terapi, ya, kalau tadi sekuensial terapi pantoprazol injeksi dengan tablet pantoprazol itu langsung diganti dengan dosis yang sama, dengan regimen dosis yang sama, ini berarti BA-nya itu bagus. BA-nya lebih dari 90%. BA-nya 90% ke atas. 90% sampai 100%. Maka kalau bioavailabilitas absolutnya itu lebih dari 90%, sediaan IV dapat langsung diganti kesediaan PO tanpa harus memperhitungkan dosis dan frekuensinya. Ya, misalnya nih metronidazole itu BA absolutnya 95%. Maka kita bisa mengganti metronidazole injeksi intravena 500 mg tiap 12 jam, langsung saya ganti sediaan per oralnya yaitu metronidazole tablet 500 mg dengan regimen dosis yang sama. Metronidazole 500 mg tiap 12 jam juga. Tetapi ketika obat bioavailabilitasnya rendah, maka perhitungkan. Anda boleh mengganti IV dengan per oral, tapi perhitungkan apakah dosis per oralnya Anda perlu naikkan atau tidak. Kalau perlu dinaikkan, seberapa besar? Ini saya kasih contoh, dosis metoprolol yang diberikan secara IV 50 mg per hari. BA oral metoprolol itu hanya 50%. Kalau Anda langsung melakukan switching dengan sekuensial terapi, ya, tadi injeksi intravena 50 mg per hari, Anda ganti dengan metoprolol tablet 50 mg per hari, ya nanti akhirnya AUC-nya jadi nggak sama. Ya, karena ini obatnya kalau diberikan secara per oral BA-nya 50%. Sehingga kalau BA-nya rendah, maka Anda harus meningkatkan dosis. Ya, karena BA oral metoprolol 50%, maka sekarang kita kita 2 kali lipatkan menjadi 100 mg agar BA-nya sama dengan BA per oralnya sama dengan BA metoprolol IV. Ya. Begitu. Nah, ada hubungannya dengan bioavailabilitas adalah bioekuivalensi atau kita singkat dengan BE. Nah, 2 obat dinyatakan sebagai ekuivalen farmaseutik bila keduanya mengandung zat aktif yang sama, kandungannya sama, bentuk sediaannya sama. Misal biogesik tablet dan sanmol tablet. Keduanya mengandung paracetamol, ya kadarnya sama 500 mg per tablet dan sediaannya sama yaitu tablet, ya. Nah, 2 obat dinyatakan alternatif farmaseutik jika kedua obat ya, mengandung zat aktif yang sama, namun beda bentuk kimianya, beda bentuk sediaannya, atau beda kekuatan dosisnya. Ya, 2 produk obat disebut bioekuivalen bila mempunyai ekuivalensi farmaseutik atau merupakan alternatif
farmaseutik, dan pada pemberian obat dengan dosis yang sama akan menghasilkan BA yang sebanding, sehingga efeknya sama, efikasi maupun penggunaannya juga sama. Ya, nah, saya perkenalkan dengan yang namanya obat standar atau obat referensi atau obat original atau obat inovator. Ya, kalau teman-teman sempat buka-buka atau tanya-tanya ke kakak kelas, banyak mahasiswa yang dibimbing oleh Bu Nini yang membandingkan disolusi dari obat yang diformulasi dengan dengan inovatornya. Ya, nah inovator itu apa sih? Inovator adalah obat standar atau obat referensi atau obat original atau obat inovator adalah obat yang ditemukan pertama kali oleh suatu industri farmasi. Nah, industri farmasi yang menemukan obat tersebut mendapatkan hak istimewa berupa hak paten selama 20 tahun. Artinya, semenjak obat disetujui oleh regulator, karena kebanyakan obat yang ditemukan di Amerika, maka regulatornya adalah FDA, Food Drug Administration, ya. Maka hingga 20 tahun mendatang hanya industri farmasi penemu saja yang boleh memproduksi obat tertentu. Jadi ini namanya apa ya? Dimonopoli ya, hak monopoli. Hak paten itu hak monopoli. Artinya bahwa selama 20 tahun mendatang hanya pabrik itu saja yang boleh memproduksi obat yang dimaksud, ya, obat yang ditemukannya. Nah, kok enak banget sih Bu, kok diperbolehkan monopoli? Nah, ini sebenarnya merupakan penghargaan atas penemuan obat tersebut. Kalau nanti teman-teman belajar ya, skripsi aja, ya. Misalnya ambil farmakologi, topik yang mungkin agak dihindari oleh mahasiswa, dalam rangka menemukan obat, teman-teman menguji aktivitas suatu obat, ya suatu calon obat, ya bentuknya adalah ekstrak gitu. Nah itu biayanya udah berapa? Itu baru bentuknya ekstrak loh, baru diujikan ke tikus loh. Padahal sampai nanti obatnya bisa digunakan manusia itu prosesnya panjang dan memakan biaya yang luar biasa banyaknya. Makanya kalau sampai obat ditemukan oleh suatu industri farmasi, maka untuk mengkompensasi sulitnya, ya sulit itu dalam artian waktu yang begitu panjang dan biaya yang begitu mahal, ya maka diberi hak paten, hak monopoli selama 20 tahun. Yo kira-kira ya bayangan saya kalau ini hitungan ekonomi kira-kira kalau diberikan hak monopoli atau hak paten selama 20 tahun ya balik modal lah ya. Dan mungkin juga sudah bati alias untung. Begitu. Nah, setelah masa hak paten berakhir, oke, 20 tahun itu maksimal ya. Ada beberapa obat yang hak patennya kurang dari 20 tahun. Ya. Nah, setelah masa hak paten berakhir, maka industri lain boleh memproduksi obat yang sama dengan obat inovator. Ya, obat dengan komponen yang sama yang diproduksi setelah obat inovator berakhir hak patennya disebut obat kopi. Nah, saya kasih contoh nih. Ada zat aktif namanya orlistat. Orlistat ini digunakan untuk menghambat absorpsi lemak, ya. Ditemukan oleh ini Cephalapharm Arzneimittel, ya. Ini adalah pabrik farmasi di Jerman yang menemukan orlistat, lalu merilis sediaannya berupa kapsul dengan merek dagang Xenical, ya, dan mengantongi hak paten. Ini obatnya Anda bisa temukan di pasaran, di Indonesia ada. Ya memang harganya mahal ya. Nah, setelah masa hak paten berakhir, maka di Indonesia dibuat obat kopinya. Ya, saya sebutkan merek itu ada Obesrim, isinya orlistat, yang memproduksi adalah ya maka obat kopi harus bioekuivalen dengan obat inovator. Nah, yang dinamakan obat kopi dinyatakan bioekuivalen kalau AUC atau semaknya
berada pada kisaran 80 sampai 125% terhadap obat inovator. Tapi kalau obat indeks terapinya sempit, maka kisarannya menjadi 90 sampai 110%. Lebih sempit kan? Kalau ini lebar nih. 80 sampai 125, ini kan rentangnya sampai 45. Kalau 90 sampai 110%, rentangnya cuma 20 aja. Ya. Nah, kalau obat tidak bioekuivalen, kalau obat kopi tidak bioekuivalen dengan obat inovatornya, maka disebut obat kopi tersebut adalah obat yang bioinekuivalen. Ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Obat A, obat inovator, obat B, obat kopi. Kemudian penelitian yang dilakukan menunjukkan AUC obat A 50 mikrogram jam per mililiter, obat B 45. Apakah obat B bioekuivalen terhadap obat A? Ya, ini kita lihat di sini. Ya, ini kebetulan dosisnya sama ya, sehingga nggak ada faktor koreksi dosis. Kalau dosisnya berbeda, maka ada faktor koreksi dosis ya. Ini perbandingan AUC obat B dan obat A, ini sama dengan 45 dibagi 50 kali 100% 90%. Kalau ini obatnya adalah obat dengan indeks terapi sempit, maka masih dikatakan bioekuivalen. Kalau obatnya ini bukan obat yang indeks terapinya sempit, ini juga masih bioekuivalen. Ya, karena 90 itu ada di antara 80 dan 125, dan di sini juga ya ada di rentang minimalnya, batas bawah. Ya. Nah, ini saya sampaikan bila perbandingan AUC obat B dan obat A kurang dari 80%, maka ya artinya obat B efikasinya lebih rendah dibandingkan obat A. Kalau perbandingan AUC-nya lebih dari 125%, maka obat B lebih tidak aman dibandingkan obat A. Ya, kalau kita lihat batas atas itu hubungannya dengan sifat toksisitasnya, kalau batas bawah hubungannya dengan ada tidaknya efek terapi. Ya, karena kalau ini kisarannya kurang dari 80%, bisa jadi obatnya jadi nggak berefek. Kalau lebih dari 125% rasionya, maka ini obatnya menjadi tidak aman. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Obat BA, obat baru diteliti pada 8 sukarelawan. Ya, tiap sukarelawan, ini contoh menghitung BA ya. Ya, tiap sukarelawan menerima tablet PO 200 mg. Ya. Tablet atau larutan obat sebanyak 5 ml, kekuatan dosisnya 200 mg per 5 ml, dan injeksi IV bolus 50 mg. Ya. Darah diambil secara berkala hingga 48 jam setelah pemberian obat, kemudian ditetapkan kadarnya. Data yang diperoleh seperti ini. Ya. Nah, PA relatif, kalau PA relatif maka saya sebutkan pembandingnya. Pembandingnya adalah larutan PO, ya. Pembandingnya ada di bawah, AUC larutan PO ini, ya, di bawah. Yang di atas adalah AUC tablet PO, tablet PO. Ya, ketemulah angka. Lihat guys, ya, dosisnya sama nih. Kalau dosisnya sama nggak perlu dikoreksi. Ya, sekarang kita lihat bioavailabilitas absolut. Kalau bioavailabilitas absolut, pembaginya pasti AUC intravena, pasti. Ya. Nah, kita lihat nih yang intravena ternyata dosisnya 50 mg doang nih, Bu. Padahal kita mau membandingkan dengan AUC tablet PO. Beda nih, Bu, dosisnya. Maka AUC-nya dibagi dengan dosis. AUC tablet PO per dosis tablet PO per AUC injeksi intravena per dosis injeksi intravena. Maka beginilah ketemu BA absolutnya 59,9. Yuk, ini ada tugas ya. Teofilin indeks terapinya sempit ya. Ada industri farmasi mau bikin obat kopinya. 10 sukarelawan dilibatkan dalam penentuan BE obat.
kopi teofilin ya. Sukarelawan diberi teofilin tablet 130 mg per oral single dose, diambil darahnya pada waktu tertentu, lalu ditetapkan kadar teofilin dalam darah. Ya, sukarelawan menjalani periode jeda untuk proses washout teofilin. Setelah jeda, sukarelawan diberikan injeksi intravena teofilin sebanyak 100 mg, ya, diambil darahnya, bla bla bla, ketemu AUC. Nah, AUC PO-nya sekian, ini IV-nya sekian. Nah, sekarang jenis bioavailabilitas apa yang ditetapkan? Ya, ini Anda ada IV. Ini menjadi pembagi, sehingga jenis bioavailabilitas yang ditetapkan adalah bioavailabilitas absolut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah obat kopi teofilin bioekuivalen? Ya, Anda bisa kerjakan dengan cara yang seperti ini. Ya. Nah, bila obat kopi teofilin bioinekuivalen alias tidak BE, apakah dampak kondisi bioinekuivalen tersebut? Bioinekuivalen itu kalau ini kan obatnya indeks terapi sempit ya, maka harusnya obat itu rasionya 90 sampai 110. Ketika bioinekuivalen, maka rasionya bisa kurang dari 90%, bisa juga lebih dari 110%. Ketika obat kurang dari BA-nya kurang dari 90%, maka apa yang terjadi? Obatnya kemungkinan jadi tidak berefek. Kalau kemudian bioekuivalennya kondisinya adalah rasionya lebih dari 110%, maka obatnya menjadi toksik. Ya. Nah, nanti dilihat tuh bioekuivalennya yang mana. Di luar rentang bawah atau lebih dari kurang dari rentang bawah, batas bawah rentang, atau lebih dari batas atas rentang. Begitu. Silakan soalnya tugasnya dikerjakan. Masa pengumpulan tugasnya sama ya, tanggal 16. Daripada Anda numpuk, karena ini sebenarnya lebih mudah dikerjakan, menurut saya coba dikerjakan. Kalau nggak tahu jawabannya, silahkan Anda tanya saya, akan saya jelaskan lagi. Tidak masalah. Nanti mungkin akan sedikit saya perbaiki ya, itu tadi ada salah ketik ya. Ini nanti saya sebenarnya jam 10 ada kuliah di kelas A, tapi akan saya perbaiki. Nanti kalau saya perbaiki ada judulnya ref, begitu ya. Oke, saya minta Anda mengisi daftar hadir ya teman-teman. Wait a minute, saya berikan linknya. Permisi Bu Kiki, boleh tanya? Boleh dong, gimana gimana. Tadi yang tugas itu, yang nomor 2, kan tadi kata Bu Kiki kan pakai cara yang perbandingan AUC obat B dan obat A itu kan Bu. Nah, tapi yang di soal itu kan, dia kan berbeda rutenya, tapi obatnya tetap sama. Apakah tidak menggunakan yang cara bioavailabilitas absolut, Bu? Pertanyaannya, itu pertanyaan nomor berapa, Dek? Pertanyaannya nomor 2. Kan tadi caranya katanya pakai yang perbandingan AUC obat A